teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Fadila Ramadhani. Saya dari 11 AKL 2 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini saya akan membahas mengenai PPh pasal 23. Tonton terus videonya ya. Oh iya, sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. PPh pasal 23. Dasar hukum PPh pasal 23. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pengertian PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu PPh 23, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi melalui dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, serta sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Ada beberapa macam tarif PPh pasal 23 yang dikenal, mulai dari 2% hingga puluhan persen. Tentu saja penentuan tarif tersebut sesuai dengan jenis jasa yang dikenakan pajak, termasuk juga subjek yang memiliki NPWP ataupun tidak. Lalu, bagaimana dengan PPh 23 final? Perlu dipahami juga bahwa tidak semua jenis jasa dikenakan PPh 23 final. Ada beberapa ketentuan agar pajak tersebut bersifat final. Hal ini dilihat dari subjeknya, aktivitas jasa, dan jenis-jenisnya. Kita akan mengenali objek pajak PPh 23, tarif PPh 2%, dan subjek pemotongnya. Apa saja objek jasa yang dikenakan PPh 23 final, serta subjek pemotongan ataupun yang dipotong, PPh 23 atau yang dipotong jenis jasa PPh pasal 23, dan tarif pajaknya. Berikut detail penjelasan. A. Objek pajak dan tarif PPh 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto, yaitu dividen, kecuali pembagian dividen kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final. Kemudian royalti dan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21. Kedua, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Ketiga, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Keempat, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, tarif PPh 23 untuk yang tidak punya NPWP berapa persen sih? Konsekuensinya, tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah pengenaan tarif pajak 2 kali lipat lebih tinggi dibanding wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya, tarif PPh 23 bagi yang belum punya NPWP akan dipotong 100% atau lebih tinggi dari tarif normalnya. Sehingga, besaran tarif PPh 23 karena tidak punya NPWP ini menjadi 30% dari dasar pengenaan pajak untuk pajak dividen, royalti, dan bunga, hadiah, dan penghargaan. Lalu 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya, 30% untuk vintage dalam negeri, 40% untuk vintage luar negeri, 50% dari DPP untuk hadiah atau undian dan lotre yang termasuk tarif khusus, 40% dari DPP untuk penerima hadiah dan penghargaan merupakan ekspatriat dan termasuk tarif khusus, serta 30% dari DPP untuk menerima penghasilan adalah organisasi atau bentuk usaha tetap yang termasuk tarif khusus. Dan yang B, siapa subjek pemotong pajak jenis jasa PPh 23 ini? Pemotongan PPh pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah: pertama, pemotongan PPh 23
bentuk badan, yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, pemotongan PPh 23 oleh orang pribadi, yaitu arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Kemudian, wajib pajak, orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Kemudian, siapa subjek yang dipotong pajak jenis jasa PPh 23 ini? Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak. Pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri, bisa wajib pajak orang pribadi atau badan. Yang kedua, BUT, bentuk usaha tetap. Sekarang mari kita membahas contoh perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atau sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Perlu diketahui, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini, yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Mari kita ke contoh soal. PT BBB menyewa alat berat dari CV AAA dengan biaya sewa sebesar 50 juta. Berapa besar PPh pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT BBB sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CV AAA? Mari kita jawab pertanyaan berikut. Tarif PPh pasal 23 atas sewa sama dengan 2%. Biaya sewa alat berat yaitu 50 juta. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa yaitu tarif dikalikan biaya sewa. Jadi 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Jadi CV AAA hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT BBB setelah dipotong pajak PPh 23 sebesar 50 juta dikurang 1 juta sama dengan 49 juta rupiah. Kemudian kedua, contoh perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Tarif PPh pasal 23 atas dividen sebesar 15% dari jumlah bruto. Tarif ini juga diberlakukan pada penghasilan atas bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis, asuransi, serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Contoh soal. Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Berapa besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diberikan pada Pak Kelik? Maka, jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Mari kita simak cara perhitungannya. Tarif PPh pasal 23 atas royalti yaitu 15%. Besar royaltinya 10 juta. Besar pemotong PPh pasal 23 atas royalti yaitu tarif dikalikan besar royalti, yaitu 15% dikali 10 juta. Jadi hasilnya 1.500.000. Jadi, besar pemotongan PPh 23 atas royalti yang diterima Pak Kelly sebesar 1.500.000. Kemudian, contoh soal perhitungan PPh pasal 23 atas jasa perancang. Jasa perancang merupakan jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Contoh soalnya, Tuan A menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan Tuan A? Ini
Ini dia cara perhitungannya. Tarif pasal 23 atas jasa sama dengan 2%. Jumlah bruto jasa merancang busana 15 juta. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa 2% dikali 15 juta sama dengan 300.000. Jadi, Tuan A sebagai pihak yang menerima penghasilan atau jasa merancang busana harus membayar atau dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 300. Oke, contoh perhitungan PPh pasal 23 jika tidak memiliki NPWP. Jika wajib pajak yang menerima penghasilan dikenakan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 2 kali lipat dari tarif normal. Contohnya, jika jumlah PP yang harus dibayar oleh wajib pajak pemilik NPWP sebesar 1 juta, maka PP yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak punya NPWP adalah 1 juta ditambah 100% dikali 1 juta, sama dengan 2 juta rupiah. Oke, baik teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai PPh pasal 23. Mohon sekiranya agar dipahami dan dicermati. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.